Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan dan syarat mengikuti Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 6 sampai dengan 9, bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 16 ayat 18, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 21 untuk ayat 13 sampai dengan 20. Pengakuan Petrus dapat kita baca pula dalam Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan Injil Markus 9 ayat 1 dan Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27 untuk ayat 21 sampai dengan 23. Pengakuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dapat kita baca pula dalam Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 2, Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 15, dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai 8 untuk ayat 14, Injil Yohanes 6 ayat 68 sampai dengan 69 untuk ayat 16, Injil Matius 18 ayat 18 dan Injil Yohanes 20 ayat 23 untuk ayat 19. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 4 Agustus 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pengakuan Petrus. Sesudah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena engkau bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan kematian tidak akan berkuasa atasnya. Aku akan memberikan kuncinya kepadamu kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya mereka jangan menceritakannya kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Pengumuman pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikutinya. Sejak waktu itu Yesus mulai memberitahu murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya, katanya, "Tuhan, semoga Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, kamu menjadi batu sandungan bagiku, karena kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, di mana di dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23, ada dua topik pembahasan yang diceritakan. Pertama, di kota Kaisarea Filipi, Yesus Kristus menyatakan dirinya di hadapan para muridnya tentang identitasnya dengan pertama-tama menanyakan pendapat orang-orang luar tentang siapa dirinya. Bacaan Injil pada hari ini khususnya pada perikop pengakuan Petrus yang bisa kita baca dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20 menjelaskan bahwa Yesus Kristus berjanji untuk mendirikan gerejanya berlandaskan kebenaran dari pengakuan Petrus dan murid lainnya bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 16. Yesus Kristus akan mendirikan gereja atau jemaatnya di atas pengakuan Petrus yang kokoh, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 18. Sebutan Mesias yang disampaikan oleh Simon Petrus bin Yunus pada Injil Matius 16 ayat 16 adalah gelar dan sebutan yang lebih dari sekadar nabi menurut kata orang-orang luar. Mesias adalah Ia yang diurapi, yaitu Kristus yang berasal dari keturunan Raja Daud dan diyakini akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud karena Yesus Kristus lebih berkuasa daripada kaisar di Roma. Keberanian Petrus menyatakan identitas Yesus Kristus memberi keistimewaan kepadanya, di mana pada akhirnya ia hendak mendirikan gerejanya di atas dasar Petrus si batu karang. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 18, di mana pada akhirnya ia menjamin bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja yang hendak didirikannya tersebut dan memberikan kunci kerajaan surga, sebuah kuasa dan wewenang besar, sehingga juga memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan secara khusus. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 19. Sahabat Kuntum yang terkasih, gereja yang didirikan Yesus Kristus di atas dasar Santo Petrus tetap bertahan hingga hari ini. Kendati gereja tidak terbebas dari aneka tantangan dan masalah, tetapi janjinya tetap tergenapi untuk tetap menyertai dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang kedua, selanjutnya di dalam perikop Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23, Yesus Kristus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya dengan masuk ke Yerusalem. Tetapi Petrus tidak dapat menerima pernyataan tersebut, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 22. Dengan pertimbangan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh ia menderita. Allah Bapa seharusnya menghindarkan Yesus Kristus dari keadaan tersebut. Tapi bagi Yesus Kristus, tindakan Petrus merupakan upaya iblis untuk menjauhkan dirinya dari salib dan menggagalkan rencana Allah Bapa dalam membebaskan manusia dari segala kesalahan dan dosa melalui penebusannya, serta memberontak kepada kehendak Allah Bapa, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 4 ayat 6, sehingga Petrus perlu diingatkan begitu keras agar pikiran dan kehendak dirinya kembali diarahkan kepada rencana Allah Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 23. Sahabat Kuntum yang terkasih, bahkan Yesus Kristus selalu menantang para muridnya dan kita juga tentunya untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dirinya. Memikul salib sama artinya menapaki jalan penderitaan, berhina dan kematian. Tetapi di balik itu semua akan ada kemuliaan yang diperoleh bagi mereka yang mencapai garis akhir, yaitu hidup kekal. Sanggupkah untuk menerima tantangan Yesus Kristus dalam menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dirinya di era milenial sekarang ini? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan
tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.